Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sana, tahukah Anda sebenarnya setiap kali kita tidur, jin selalu berulah dan melakukan aktivitas rutinnya pada kita. Di tengah tidur, jin mengikat leher kita dengan 3 ikatan. Untuk apa? Jin mengikat belenggunya ke leher kita saat tidur untuk menghalangi kita agar malas bangun malam untuk melaksanakan qiyamul lail, salat malam, dan agar kita bangun kesiangan. Itulah mengapa ketika azan subuh berkumandang, kita seringkali telah terbangun dari tidur. Namun seolah mata terasa sangat berat dan tubuh terasa sangat malas untuk bangkit menunaikan salat subuh. Karena itulah ketika bangun kita dianjurkan segera berzikir mengingat Allah, kemudian segera bangkit untuk berwudu dan salat subuh. Sebab saat itu setan mengikatkan 3 belenggunya pada kita. Hal inilah yang dikabarkan Rasulullah SAW dalam sabdanya. Setan melilit leher seseorang di antara kalian dengan 3 lilitan ketika ia tidur. Dengan setiap lilitan, setan membisikkan, nikmatilah malam yang panjang ini. Apabila ia bangun dan mengingat Allah, maka lepaslah lilitan itu. Apabila ia berwudu, lepaslah lilitan kedua. Dan Muslim. Berwudu adalah hidroterapi yang dahsyat. Ribuan syaraf penting diterapi dengan sentuhan tangan dan rangsangan air segar pada saat kita berwudu. Inilah saat melepas belenggu lilitan setan yang kedua. Dengan telah berkurangnya 2 lilitan itu, maka kita pun akan lebih bersemangat untuk melepaskan belenggu setan yang terakhir, yaitu dengan menunaikan salat 2 rakaat, baik itu salat sunnah qobliyah subuh maupun langsung salat subuh. Lalu bagaimana jika tidur lagi setelah subuh? Apakah itu juga berarti setan telah mengikat leher kita? Sering pula kita dapati orang yang terbiasa tidur kembali setelah menunaikan sholat subuh. Karena telah merasa terbebas dari kewajiban sholat subuh, setelah itu tak masalah bila kemudian ia tidur kembali. Anggapan ini tidak tepat, walaupun tidak ada dalil yang melarang seorang muslim untuk tidur kembali usai terbiasa berzikir pada Allah hingga matahari terbit. Namun jika ada seorang yang memilih untuk tidur setelah sholat subuh agar bisa bekerja dengan penuh vitalitas, maka tidaklah mengapa. Terutama jika tidak memungkinkan bagi orang tersebut untuk tidur siang dan hanya mungkin tidur di waktu pagi. Seperti perawat, dokter di rumah sakit, atau petugas keamanan yang memang memiliki ritme kerja yang tidak menentu. Memang tidak ada keterangan dari Nabi SAW bahwa tidur setelah subuh itu juga merupakan ulah setan. Hanya saja, waktu pagi merupakan waktu yang paling berharga bagi umat Muhammad SAW. Rasul SAW bahkan menyampaikan pesan pada umatnya akan keutamaan pagi hari. Allah Subhanahu wa Ta'ala turun pada setiap malam ke langit dunia ketika malam tinggal. Dan barang siapa yang meminta ampun kepadaku, maka aku ampuni dia. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Istighfar dan taubat pun dianjurkan di pagi hari. Allah berfirman dan memohonkan ampunan di waktu pagi sebelum fajar. Al-Quran Surah Az-Zariyat ayat 18. Itu sebabnya Rasulullah SAW menganjurkan umatnya untuk melakukan sholat sunnah fajar. 2 rakaat fajar sebelum subuh lebih baik dari dunia dan seisinya. Hadis riwayat Muslim. Demikian pula berjamaah dalam salat subuh. Rasul SAW bersabda, sesungguhnya salat yang paling berat bagi orang munafik adalah salat Isya dan salat subuh. Sekiranya mereka mengetahui apa yang terkandung di dalamnya, niscaya akan mendatangi keduanya sekalipun dengan merangkak. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Begitu dahsyatnya pagi hari. Itu sebabnya Rasulullah SAW senantiasa mendoakan umatnya untuk pagi hari. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah untuk umatku waktu pagi mereka. Hadis sahih riwayat Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasai, dan Ibnu Majah.
Doa ini mengisyaratkan betapa berharganya waktu pagi. Sampai-sampai Rasulullah memanjatkan doa kepada Allah secara khusus agar Allah memberkahi waktu pagi. Wallahu a'lam. Jika selama ini kita sering menangisi dosa kita karena godaan setan atau menangisi diri karena lemahnya iman menerima takdir, maka sebenarnya kita bisa membuat setan dan jin ditandai dengan kubah di sisi kalimat sujud, langsung kita bersujud. Maka dengan begitu kita bisa membuat setan menangis. Rasulullah SAW bersabda, jika anak Adam membaca ayat sajadah lalu dia sujud, maka setan akan menjauhinya sambil menangis. Setan pun akan berkata-kata, celaka aku, anak Adam disuruh sujud, dia pun bersujud, maka baginya surga. Sedangkan aku sendiri diperintahkan untuk sujud, namun aku enggan, sehingga aku pantas mendapatkan neraka. Hadis riwayat Muslim. Perlu diketahui bahwa sujud tilawah bukanlah sholat, sehingga tidak dipersyaratkan harus bersuci dahulu dan menghadap kiblat. Akan tetapi ini adalah sunnah. Bagaimana caranya dan apa yang dibaca? Sujud tilawah dilakukan sekali saja. Cara dan posisinya sama dengan sujud biasa saat sholat. Tidak diawali dengan takbiratul ihram dan tidak diakhiri dengan salam jika di luar sholat. Akan tetapi ada ulama yang berpendapat agar takbir ketika akan sujud tilawah. Adapun bacaannya ketika sujud ada banyak macamnya. Pertama, berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, disunahkan membaca sajada wajhiya allazi khalaqahu wa syawarhu wasaqqa sam'ahu wa basyarahu tabarakallahu ahsanal khaliqin. Wajahku bersujud kepada penciptanya yang membentuknya, yang membentuk pendengaran dan penglihatannya. Maha suci Allah sebaik-baik pencipta. Hadis riwayat Abu Daud. Sebenarnya masih ada bacaan lain yang bisa dibaca, tapi bacaan inilah yang masyhur dan banyak diamalkan di tanah air. Namun begitu, bila kita tidak hafal bacaan ini, menurut Imam Nawawi, kita boleh membaca bacaan sujud seperti sujud sholat biasa. Jika sujud tilawah dilakukan di atas kendaraan dan tidak memungkinkan bersujud, boleh dengan isyarat menunduk sambil membaca bacaan sujud. Dengan begitu, maka kita akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara setan akan menangis dan meratapi kita. Wallahu a'lam. Pemirsa Hasanah, kunci kesehatan adalah perut. Jika dikelola dengan baik, insya Allah akan sehat. Sebaliknya, jika tidak dikelola secara baik, maka segala penyakit akan mudah datang. Oleh karena itu, dalam hidup ini perlu mengatur pola makan. Ya sesuai sunnah Rasul aja sih kalau makannya. Makan sebelum kenyang, berhenti sebelum makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang sih, itu aja paling. Kalau aku tuh hidup untuk makan untuk hidup. Karena kalau menurut aku kan makan kan emang kebutuhan ya. Kalau misalnya kita nggak makan juga nanti mati gitu misalnya. Paling makan kalau lagi lapar. Kalau saya makan secukupnya sih, tapi teratur. Hidup itu kan harus butuh tenaga, energi ya. Jadi makan dulu deh, secukupnya aja. Sampai sepingin perutnya ngerasa full aja sih. Nggak kenyang-kenyang banget, tapi nggak lapar-lapar banget, ya udah. Haris bin Kildah, seorang tabib Arab kuno, pernah berkata, lambung, perut adalah rumah penyakit. Nabi SAW juga bersabda, tidaklah seorang anak Adam, manusia, mengisi wadah yang lebih buruk daripada perutnya. Cukuplah baginya beberapa suap yang bisa menegakkan tulang punggung. Jikalau memang tidak bisa dihindari, maka sepertiga untuk makanannya, sepertiga untuk minumannya, dan sepertiga untuk nafasnya. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Di sini Rasulullah SAW menekankan agar umatnya cukup mengkonsumsi makanan yang dapat menegakkan tulang punggungnya, sehingga staminanya tidak merosot dan tubuh tetap sehat.
Sebab ukuran normal lambung manusia hanya sekitar 1.500 ml. Kalaupun ada perbedaan umumnya tidak terlalu jauh. Dengan demikian, bila dibagi 3, maka masing-masing cukup untuk menampung 500 ml. Maka dari itu, jika harus lebih, cukuplah makan sepertiga volume yang bisa ditampung dalam perut, sepertiga minuman dan sepertiga lagi untuk nafas udara. Sebagaimana sabda beliau, tidak ada bencana yang lebih buruk yang diisi oleh manusia daripada perutnya sendiri. Cukuplah seseorang itu mengkonsumsi beberapa kerat makanan yang dapat menegakkan tulang punggungnya. Kalau terpaksa, maka dia bisa mengisi sepertiga perutnya dengan makanan, sepertiga lagi dengan minuman, sepertiga sisanya kerongkongan. Jika lambung diisi terlalu banyak makanan, maka ukurannya pun akan melebar dan mendatangkan ketidaknyamanan dan sulit bernafas. Ini juga cukup menyulitkan untuk susut dan menghambat pergerakan ke bawah secara otomatis, disebabkan terjadinya pernafasan yang dalam. Oleh karena itu, lambung harus diisi secara proporsional. Apabila tidak seimbang, maka bisa mengakibatkan terjadinya kerusakan jantung dan melemahnya organ-organ tubuh, sehingga tidak mampu menjalankan aktivitas sehari-hari secara baik, termasuk dalam menjalankan ibadah. Seorang muslim hendaknya tidak makan dan minum secara berlebih. Segala yang disukai dimakan, segala yang bisa dibeli dikonsumsi, dan segala yang ditawarkan oleh pedagang dicicipi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan." Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 31. Nabi SAW juga pernah bersabda, "Makan, minum, bersedekah, dan berpakaianlah tanpa bersikap angkuh dan berlebih-lebihan." Hadis riwayat Ahmad dan Nasa'i. Pada suatu hari, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Janganlah makan hingga kekenyangan. Kekenyangan menjadikanmu malas mengerjakan sholat dan menyebabkan badanmu mudah dijangkiti penyakit. Kalian harus makan sewajarnya agar terhindar dari sifat sombong, menjadi lebih sehat dan lebih giat beribadah. Seseorang tidak akan hancur hingga dia lebih mengutamakan syahwat birahinya daripada ajaran agamanya." Sebagian ulama berkata, bila perutmu gendut, maka anggaplah dirimu sedang menderita penyakit menahun. Ibnul Qayyim menjelaskan, zat makanan yang tertimbun dalam tubuh menyebabkan banyak petaka. Di antaranya, mendorong anggota tubuh untuk berbuat maksiat dan merasa malas beribadah. Hal ini cukup sebagai dampak negatif yang besar. Betapa banyak kemaksiatan yang disebabkan oleh rasa kenyang, dan betapa banyak amal ketaatan yang terhalangi oleh rasa kenyang. Karenanya, orang yang terlindung dari efek buruk perutnya, berarti ia telah terlindung dari petaka yang besar. Di samping itu, setan semakin leluasa menguasai dirinya ketika perut terisi makanan hingga penuh. Tak heran bila ulama terdahulu ada yang berpetuah, persempitlah jalan setan dengan berpuasa. Bila perut selalu kenyang, nafsu akan berhenti. Kalau aku sih biasanya yang pertama pasti harus berdoa dong. Kita tanya sama Tuhan dulu apa sih yang harus kita lakuin. Nah, terus yang kedua aku juga pasti berusaha, nggak cuma berdoa doang. Kalau Umi ya, untuk melancarkan rezeki itu pertama ya jelas itu sholat duha. Tambahin lagi baca suratul waqiah. Tipsnya cuma satu biasanya, ikhlas dan pasrah. Kita berdoanya lebih dibanyakin gitu loh. Kayak misalnya kita sholat sunahnya jadi dikerjain padahal biasanya yang wajib doang. Sebenarnya, apa yang harus kita lakukan jika sedang kesulitan rezeki? Usaha sedang seret. Lakukanlah sholat, maka Allah akan melapangkan rezeki. Memang banyak manfaat yang kita peroleh dari mengerjakan ibadah sholat. Sholat menjadi sarana menjaga kesehatan, tolak bala, menjauhkan penyakit, meneguhkan hati, mencerahkan wajah,
menambah kekuatan, menghilangkan kemalasan, membangkitkan semangat, menjaga nikmat, mengundang berkah, menjauhkan dari setan, mendekatkan diri kepada Ar-Rahman, dan ada manfaat yang cukup besar. Bahwa sholat ternyata menjadi sarana efektif melapangkan rezeki. Bagaimana bisa sholat menyebabkan lapangnya rezeki? Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan dalam firman-Nya, dan perintahkanlah keluargamu mendirikan sholat dan sabar dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dan akibat yang baik adalah bagi orang yang bertakwa. Al-Quran Surah Toha ayat 132. Dalam ayat ini, Allah Azza wa Jalla memerintahkan nabinya Muhammad SAW agar memerintahkan keluarganya untuk sholat dan mengerjakannya bersama mereka, bersabar menjalankannya dan kontinu melaksanakannya. Redaksi ini berlaku secara umum kepada seluruh umatnya. Memerintahkan keluarga menjalankan sholat berarti menyuruh mereka melakukan sebab yang bisa menyelamatkan mereka dari murka Allah dan azabnya. Bersamaan itu pula wajib bagi yang memerintah menjalankan sholat bersama mereka. Karena nasihat dengan keteladanan lebih kuat pengaruhnya daripada nasihat lisan. Dalam menjalankan kewajiban sholat ini harus disertai kesabaran, karena menjaga sholat bukan perkara ringan. Allah sendiri telah mengabarkan pada kita dalam firman-Nya, dan sesungguhnya sholat itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 45. Berarti seorang kepala keluarga dan anggota keluarganya bersama-sama menjadi ahli sholat, kontinu menjalankan sholat dengan menjaga syarat dan rukunnya, adab-adab dan kekhusyuannya. Lalu apa hubungannya sholat dengan kemudahan rizki? Lihatlah kelanjutan ayat ini. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Maksudnya, kami tidak membebani dirimu menjamin rizki salah seorang dari makhluk kami. Bahkan tidak pula atas dirimu sendiri. Kami hanya membebani dirimu dengan amal. Ulama lain menjelaskan, maksudnya, kami tidak membebanimu dengan rizki dirimu sendiri dan keluargamu. Kamilah yang menjamin rizkimu dan mereka. Dengan menjaga sholat, jangan khawatir soal rizki dan sumber kehidupan. Karena Allah sudah menjamin kecukupan rizki bagi orang yang menjaga haknya Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, bukan berarti ayat ini menyuruh untuk bermalas-malasan mencari rizki dan bekerja. Karena Allah saat menyifati para mutakin atau orang-orang yang bertakwa, mereka bukan para pengangguran, tapi memiliki kesibukan bekerja dan berdagang. Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual beli dari mengingat Allah, dan dari mendirikan sholat, dan dari membayarkan zakat. Mereka takut kepada suatu hari yang di hari itu hati dan penglihatan menjadi guncang. Al-Quran Surah An-Nur ayat 37. Mereka berjual beli dan berniaga, tapi kesibukannya tersebut tidak melalaikan mereka dari menghadiri sholat berjamaah. Mereka menegakkan sholat sesuai perintahnya dan menjaga waktu-waktunya. Cara seperti inilah yang dicontohkan para generasi terbaik Nabi SAW. Apabila mereka terhimpit kebutuhan, ditimpa kesulitan, dan sempit rezeki, maka mereka segera sholat dan menyuruh keluarganya menjaga sholat. Misalnya Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sholat malam sebanyak yang Allah kehendaki. Apabila sudah tiba penghujung malam, beliau bangunkan keluarganya untuk sholat sambil berkata kepada mereka, "Sholatlah, sholatlah." Kemudian beliau membaca Al-Quran Surah Toha ayat 132. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Bakar bin Abdullah Al-Muzani rahimahullah, apabila keluarganya terhimpit kebutuhan, ia berkata, "Berdiri dan sholatlah." Lalu berkata, "Inilah yang Allah Ta'ala dan Rasulnya perintahkan." Kemudian beliau membaca Al-Quran Surah Toha ayat 132. Di antaranya meminta dilapangkan rizki agar tidak meminta-minta kepada manusia. Menegakkan ibadah kepada Allah yang menjaga haknya tidak akan menjadikan seseorang susah dalam hidup. Bahkan sebaliknya, ibadah-ibadah kepadanya akan menjadi sebab keberkahan dalam hidupnya. Di antaranya keberkahan dalam urusan rizkinya. Wallahu alam. Pemirsa sana, tren hijrah terus menghembus ke berbagai kalangan anak muda, bahkan di kalangan geng motor. Jangan kemana-mana, sesaat lagi Hasanah segera kembali.
motor di jalanan menjadi pemandangan yang dulu pernah menjadi momok bagi sebagian orang. Apalagi jika nama geng motor disebut. Ada rasa khawatir, ada rasa takut di benak masyarakat umum ketika iring-iringan seperti ini melewati sebuah kawasan. Inilah stigma negatif yang mengakar di masyarakat tentang geng motor. Kini stigma ini mulai pudar, tak lagi melekat pada geng motor. Ada sisi lain yang sebenarnya melekat pada pribadi setiap orang, yang jika digali dan dieksplor akan menemukan sisi baik itu. Lembar hijrah yang belakangan menghembus di kalangan anak muda, kini juga sampai ke kalangan geng motor. Pengen merubah aja lah dari yang negatif jadi ke positif, ya sedikit-sedikit aja. Nggak maksimal kan susah kalau gitu, jadi sedikit-sedikit aja lah dulu. Rasanya alhamdulillah cukup agak sedikit rileks atau tenang gitu. Jadi kita itu punya bekal setidaknya gitu, sedikitnya untuk apabila nanti ditanyakan oleh anak, bisa kita mengarahkan atau memberitahunya gitu. Inilah diantara rahasia hidayah Allah SWT yang bisa saja datang pada diri seseorang, sekalipun orang itu berada pada titik puncak keburukannya. Bahwa hidayah itu hak Allah SWT dan menjadi kehendaknya untuk membuka pintu hati seseorang. Allah SWT berfirman, barang siapa yang Allah kehendaki untuk Allah berikan petunjuk kepadanya, niscaya dia melapangkan dadanya untuk menerima agama Islam. Dan barang siapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, niscaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit, seolah-olah ia sedang mendaki ke langit. Begitulah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Al-Quran Surah Al-An'am ayat 125. Nah, sebetulnya hijrah itu kan salah satu dari tuntunan agama. Itu pasti naluri ingin pindah gitu loh. Termasuk kemaksiatan, kedurhakaan, kekufuran. Itu sebetulnya kalau manusia mau sadar nggak ada untungnya itu sebetulnya. Fenomena hijrah ini terjadi bukan hanya pada satu geng motor saja. Mayoritas geng motor di Bandung kini sudah mulai berubah. Ini pun berkat perjuangan para personel geng motor yang telah berhijrah. Sekalipun memang perubahan ini tak mudah dilakukan. Selama saya di Morerekar, tidak pernah saya berbuat kebaikan sedikit pun. Untuk masuk ke masjid saja saya dulu hampir nggak pernah. Selama ini saya jauh dengan Allah. Saya coba mendekatkan diri ke Allah. Ternyata lebih indah. Dekat dengan Allah lebih indah daripada saya harus menjauhi Allah. Apalagi sekarang udah punya istri, udah punya anak. Istri lagi ngandung sekarang, alhamdulillah. Anak yang kedua gitu. Alasannya cuma rasa udah jenuh, udah capek kayak gitu. Udah ngalamin semuanya gitu, udah pernah. Kalau udah penuh kayak gini ya udah aja. Sekarang tinggal mempelajari sedikit-sedikit yang agamanya gitu. Kesalahan sudah menjadi tabiat manusia, tabiat kita semua. Karena setan selalu membisikkan di telinga kita dengan berbagai macam tipu daya yang bisa menjerat dalam kesalahan. Maka tidak akan ada sosok manusia yang suci dari dosa dan kesalahan kecuali Rasul Muhammad SAW. Fakta inilah yang ditegaskan Nabi SAW dalam sabdanya. Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, seandainya kalian tidak pernah berbuat dosa, niscaya Allah akan mengganti kalian dengan mendatangkan suatu kaum yang kemudian kaum tersebut berbuat dosa. Kemudian mereka meminta ampun kepada Allah dan Allah akan mengampuni mereka. Hadis riwayat Muslim. Artinya apa? Kalau manusia tidak pernah melakukan dosa, sejak terlahir di dunia sudah bersimpuh di hadapan Allah SWT dan selalu melakukan amal soleh dan selalu menyucikan Allah, maka apa bedanya kita dengan malaikat Allah? Dan itu mustahil terjadi. Bahkan Nabi bukanlah manusia yang suci dan bersih dari dosa dan kesalahan. Karena memang tidak ada orang yang bisa demikian. Lihatlah sabda Rasulullah SAW. Setiap anak Adam pasti sering melakukan dosa dan kesalahan.
Dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang rajin bertobat. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Maka orang yang berdosa hendaknya segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan menundanya. Karena dengan menunda-nunda akan ada resiko yang tidak sederhana. Semakin bertumpuk dosa yang dia lakukan, seiring dengan itu akan semakin gelap hatinya hingga hatinya menjumpai kebinasaan. Inilah sebesar-besar kecelakaan dan musibah. Sebagaimana difirmankan Allah Subhanahu wa taala, bersegeralah menuju ampunan dari Rob kalian dan menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang dipersiapkan bagi orang-orang yang beriman. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 133. Proses hijrah dan taubat ini kini tengah menggelinding di berbagai kalangan dan sungguh menjadi kesyukuran bagi umat Muhammad SAW. Maka yang menjadi PR bagi kita adalah, lalu apa setelah hijrah? Pesannya sih sebetulnya tetap berpegang teguh kepada prinsip fitrah kemanusiaan berdasarkan dengan petunjuk Al-Quran dan Sunnah, dan selalu dalam mengambil keputusan itu berpikir terlebih dahulu, karena memang godaannya itu luar biasa sekali. Saya merasakan tidak mudah mereka untuk konsisten, tidak mudah mereka untuk istiqomah, karena kanan kiri, depan belakang, cibiran, cacian, makian, bahkan gangguan-gangguan yang bisa jadi kalau tanpa pertolongan Allah itu akan sangat rentan sekali. Hijrah layaknya sebuah perjuangan dalam sebuah perang. Jika tidak bisa memerangi keburukan dalam diri, maka seseorang akan gugur. Namun dari kesulitan itu, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan surga bagi orang yang istiqomah dalam hijrahnya. Nah pemirsa, sampai di sini akhir perjumpaan kita hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.